Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Siapakah Aku? Tema yang menarik. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang telah menjadikan setiap kami dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kami datang bersyukur untuk kesempatan persekutuan doa pagi hari ini di Jemaat GKI Gading Indah. Terima kasih kami boleh hadir dan tolonglah kami untuk boleh merasakan kedekatan dengan Engkau ya Bapa, juga kedekatan dengan sesama kami. Bapa, sapalah kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memahaminya untuk boleh kami wujudkan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan, buat kemuliaan nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, tema renungan pada pagi ini adalah siapakah aku? Akan didasarkan pada bacaan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 dan 12. Saya bacakan demikian. Keluaran 3 ayat 11 dan 12. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Itulah bacaan kita. Saudara-saudara, pertanyaan siapakah aku dalam bacaan tadi adalah pertanyaan Musa kepada Allah. Mengapa Musa bertanya demikian? Apa Musa tidak tahu siapa dirinya? Pasti tahu, tapi taunya kurang pas, kurang tepat. Ia disuruh Allah menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Agaknya perintah Allah itu mengejutkan Musa. Ia merasa diri tidak layak dengan penugasan menghadap Firaun dan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Agaknya Musa menganggap tugas itu terlalu berat, terlalu hebat bagi dirinya. Sementara ia merasa dirinya terlalu kecil untuk tugas sebesar dan sehebat itu. Dengan kata lain, Musa merasa rendah diri dengan penugasan untuk menghadap Firaun, sang penguasa Mesir, dan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, sikap rendah diri adalah kebalikan, berlawanan dengan sikap sombong. Orang sombong cenderung beranggapan bahwa dia bisa melakukan apa saja.
merasa diri kuat dan sanggup berhadapan dengan siapa saja. Saudara-saudara, sebelum lanjut dengan renungan ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, siapakah aku? Orang kuat yang mampu melakukan apa saja, cenderung sombong, atau sebaliknya, merasa diri lemah, tak berdaya, hingga kita merasa tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Kita tergolong pada orang yang rendah diri. Menurut kita, menurut Anda, mana yang lebih baik? Hadir dalam hidup sebagai orang yang cenderung sombong atau rendah diri? Saya bertanya dan saya menjawab, jangan keduanya, karena keduanya salah. Sebagai orang beriman, jangan sombong. Juga jangan rendah diri. Panggilan kita bukan demikian. Tapi jadilah orang yang berhati rendah. Orang yang bersikap di dalam hidupnya sadar akan firman Allah, seperti yang Allah sampaikan kepada Musa yang tertulis di ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Saudara-saudara, melalui firman Allah tersebut, Allah mau mengatakan pada Musa bahwa tugas yang diperintahkan Allah padanya memang besar, hebat. Harus menemui Firaun, penguasa di tanah Mesir, dan harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa diingatkan bahwa ia tidak harus melakukan tugas besar itu dengan kekuatannya sendiri. Tugas besar itu bukan maunya Musa sendiri, bukan pilihan Musa, tapi tugas besar yang memang berat dan tidak mudah, bahkan sulit, adalah penugasan dari Allah. Musa diutus oleh Allah. Dan Allah akan menyertai Musa. Inilah panggilan yang juga menjadi panggilan buat kita, orang percaya. Kita dipanggil untuk melakukan apapun yang adalah perintah Allah. Dan jangan melakukan apapun sekedar yang kita mau, yang kita anggap kita bisa melakukannya. Tapi lakukan apapun juga karena yakin dan sadar bahwa yang mau kita kerjakan itu adalah perintah Allah. Perintah yang sesuai dengan kehendaknya. Kita senang atau tidak senang dengan perintah itu,
Karena itu perintah Allah, lakukan. Dengan kata lain lagi, sebelum melakukan sesuatu, bertanyalah. Bertanya pada Tuhan, bertanya pada diri kita sendiri. Apakah yang mau kita lakukan dan kerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Jika tidak, jangan lakukan. Walau kita senang dengan pekerjaan dan perbuatan itu, dan kita merasa mampu untuk melakukannya. Tapi jika ya, itu sesuai dengan kehendak Allah, lakukan. Sekalipun berat dan sulit, sekalipun tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita untuk kita kerjakan, lakukan, karena itu adalah perintah dan kehendak Allah. Saudara-saudara, itulah panggilan kita sebagai orang beriman di tengah kehidupan ini. Melakukan kehendak Allah sekalipun sulit dan berat. Sadari bahwa melakukan perintah dan kehendak Allah sekalipun sulit dan berat, pasti kita disertai dan ditopang oleh kekuatan Allah. Dalam penyertaan dan topangannya, tak ada perbuatan yang terlalu berat untuk kita lakukan. Lakukan tugas yang sesuai perintah dan kehendak Allah dengan berharap akan pertolongannya yang pasti akan memampukan kita melakukan tugas tersebut. Tak ada penugasan dari Allah yang terlalu sulit dan berat selama kita melakukannya dengan hati yang rendah, dengan bersandar dan bergantung pada Allah. Jadi siapakah aku? Saudara-saudara, pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Siapakah aku? Bagi saya, aku harus jadi orang beriman yang siap melakukan perintah Allah dengan hati yang rendah. Jangan dengan kesombongan. Jangan melakukan perintah Allah dengan merasa kita mempunyai kekuatan diri yang cukup. Tapi lakukan apapun yang adalah perintah Allah yang merupakan kehendaknya dengan bergantung, berharap, bersandar pada Dia, Allah yang memberi kita perintah dan yang pasti menyertai dan memberi kita kekuatan. Dan kerja kita pasti akan berhasil melakukan perintahnya karena Dia menolong dan menopang kita. Kerja kita akan berhasil untuk memuliakan Dia, Sang Pemberi perintah dan Sang Penolong. Kerja kita yang berhasil pasti juga menjadi berkat. Berkat untuk diri kita sendiri, berkat untuk sesama yang membutuhkan. Amin. Saudara-saudara,
Tuhan menolong kita untuk kita selalu memikirkan apakah yang mau kita lakukan, berkenan pada Allah atau tidak. Siapakah aku? Aku harus menjadi orang beriman yang mau melakukan perintah Allah. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, Allah yang berkenan merangkul kami, umat-Mu, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik untuk diri kami, apa yang baik untuk sesama kami. Kami berterima kasih karena Engkau berkenan memakai kami, melibatkan kami dalam kerja-Mu. Topanglah kami untuk bisa membedakan mana yang harus kami lakukan, mana yang harus kami jauhi dalam kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, mampukan kami hidup sebagai umat-Mu yang mampu memilih, yang mampu merasakan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, kuatkan kami untuk melakukan yang Tuhan kehendaki, dengan keyakinan bahwa tak ada perintah-Mu yang terlalu berat untuk kami, tak ada pertolongan-Mu yang terlalu kecil untuk kami. Engkau menyediakan berkat dan pertolongan yang pasti akan memampukan kami menyelesaikan tugas yang Kau perintahkan. Bapa, dalam kesempatan persekutuan doa pagi ini, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun, khususnya di GKI Gading Indah. Mampukan kami selaku umat-Mu hidup dekat padamu, merasakan campur tangan-Mu dalam segala kegiatan kesibukan tugas kami. Tolong ya Bapa, sebagai gereja-Mu, supaya kami dapat melakukan yang berkenan padamu, hingga kehadiran kami bisa memuliakan nama-Mu, kehadiran kami menjadi saksi-saksi-Mu. Bapa, topanglah kami dalam segala keberadaan kami, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, dalam menghadapi tugas ringan ataupun berat, dalam menghadapi tugas apapun. Sadarkan dan mampukan kami menengadah kepadamu, menantikan pertolonganmu, bekerja berdasarkan kekuatanmu. Tolonglah kami dalam pelayanan hidup kami, dalam kerja kami, di tengah keluarga, di tengah tempat dan lingkungan kerja, dalam kami mencari nafkah, di tengah jemaat-Mu, di mana saja Engkau menaruh dan menempatkan kami. Mampukan kami hidup dengan kesadaran bahwa kami adalah umat-Mu yang seharusnya beriman kepadamu. Mampukan kami hidup sebagai orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk hadir dan menyatakan siapa diri kami. Bapa, kami berdoa, topanglah kami untuk hidup dalam rahmat dan anugerah-Mu yang
hidup didukung oleh campur tangan dan kekuatan. Beri kami kerukunan di dalam lingkungan di mana Engkau menempatkan kami. Bapa, sekali lagi berkatilah jemaat-Mu GKI Gading Indah dalam segala kegiatan dan pelayanannya yang boleh membawa kami menjadi lebih dekat satu dengan yang lain, lebih peduli satu dengan yang lain, dan bersama kami peduli akan sesama yang membutuhkan. Bapa, kami berdoa untuk kerukunan di tengah keluarga kami, kerukunan di tengah jemaat, kerukunan di tengah masyarakat, kerukunan sebagai bangsa di dunia ini. Kami berdoa, Bapa, topanglah kehidupan kami, berilah kerukunan di tengah ketegangan Amerika dan Rusia. Tuhan, jauhkan peperangan di antara bangsa-bangsa di bumi ini. Topanglah supaya kami boleh mencari kedamaian dimanapun Engkau menaruh dan menempatkan kami. Bapa di sorga, kami akan berpisah satu dari yang lain. Kami akan memasuki hari ini, menyelesaikan tugas masing-masing. Tolonglah kami supaya di tengah kesibukan apapun kami bersandar padamu. Kami hidup dijauhkan dari kesombongan. Kami hidup dengan hati rendah untuk menjadi berkat buat sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sempurnakan permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus, sambil kami pohonkan ampun untuk segala kekurangan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, selamat bekerja. Selamat menjadi umat Tuhan yang berhati rendah, yang menjauhkan diri dari segala sikap kesombongan. Siapakah aku? Hamba Tuhan yang harus hidup berkenan kepadanya. Sampai ketemu, dadah.